Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru aja. Itu keren katanya. Ya Allah, ini yang paling ngebet yang perempuan ya teman-teman. Calon wali kota yang perempuan ini yang paling ngebet untuk menolak dakwah salafi. Intoleran apa yang dimaksud? Bebas. Kalau kita tidak mau tahlilan, itu bebas. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan bahwa tahlilan itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahi bahwa maulid itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan majelis sholawat, joget-jogetan. Wahabi mereka. Orang-orang yang katanya cinta kepada Ahlul Bait, orang yang katanya cinta kepada Habib Fulan, meninggal diadakan haul tahunan, ulang tahun kematian, yang dimana Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada haul tahunan, kecuali para habaib, kecuali para wali-wali apa itu, haul ini, haul itu, hadir para Nabi ke sana, Nabi Ilyas hadir, Nabi Muhammad SAW hadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir, semua para Nabi hadir ke sana, yang bisa melihat siapa? Kesontoloyoan, orang-orang Sontoloyo yang hanya bisa melihat seperti itu. Kesontoloyoan, orang-orang Sontoloyo yang hanya bisa melihat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Wanifillah, kembali lagi di channel official. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dan selalu istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini wanifillah, hari Pras mencak-mencak yang dimana selalu beberapa videonya mengatakan dengan kata-kata Sontoloyo dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan perkataan-perkataan yang seperti itu jangan terlalu sering keluar dari lisan dia. Al-Fakir berharap sih seperti itu. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu akan menentukan di akhir hayat kita dengan ucapan-ucapan kita. Kalau kita selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, maka insya Allah di akhir hayat kita akan mudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun ya seperti itulah ikhwani fillah. Kali ini kita akan mereaction bagaimana Eri Pras ini berkomentar tentang isu Wahabi dari debat calon wali kota paslon nomor 3 dengan reaction paslon nomor 4. Al-Fakir ingin mengatakan bahwasannya perlu diketahui ikhwanifillah bagaimana keadaan Kota Pekanbaru, sehingga misi visi daripada paslon nomor 4 itu yang bersifat agamis tadi dengan ada isu Wahabi ini harus ada kejelasan. Karena apa ikhwanifillah? Al-Fakir memang berdomisili lahir di Provinsi Riau, jadi tahu bagaimana keadaan Provinsi Riau, terlebih Kota Pekanbaru itu merupakan salah satu kota pendidikan yang dimana seluruh kabupaten, kota, pelajar-pelajar itu yang ingin menuntut ilmu, para siswanya, mahasiswanya ke jenjang perkuliahan itu baik dari Kepulauan Riau ataupun Provinsi Riau itu rata-rata menuntut ilmu di Pekanbaru, karena Pekanbaru itu kampus-kampus ternama seperti UIN Susah Riau, kemudian Universitas Riau, kemudian Universitas Islam Riau, kemudian Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi adanya itu memang di Kota Pekanbaru. Di sisi lain, Kota Pekanbaru merupakan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Jadi isu masalah Wahabi ini ikhwanifillah memang sudah menjadi satu problema, dalam artian bagaimana maksud dari paslon nomor 3 itu untuk menghadapi ataupun pencegahan isu-isu tentang intoleran, radikalisme hingga berujung kepada terorisme. Itulah untuk mewaspadai daripada pemikiran daripada Wahabi tadi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Provinsi Riau itu pertama ikhwanifillah perlu dipahami letak geografisnya. Kita bertetangga dengan negeri jiran yaitu Malaysia, yang dimana
isu-isu Wahabi ini juga sedang lagi hangat-hangatnya di negeri jiran, sehingga adanya pertanyaan seperti itu dari paslon 03 adalah untuk bagaimana kita ini bisa melihat ataupun memahami daripada kejadian seperti itu agar terhindar di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Baik, Wanifillah, dalam hal ini Heri Pras dia mengait-ngaitkan dengan tradisi-tradisi ataupun amalia-amalia aswaja, seolah-olah aswaja itu adalah hanya buruk saja, tapi dia tidak mengetahui tentang bagaimana keagamisan ataupun keislaman di tanah Melayu, khususnya kami Al-Fakir yang berdomisili langsung di Provinsi Riau. Jadi tahu bahwasannya bagaimana orang-orang tua kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, para buya-buya kami mengajarkan hal itu untuk seluruh warga ataupun masyarakat, khususnya yang tanah Melayu ataupun warga-warga pendatang dan yang ada di Provinsi Riau ataupun Kota Pekanbaru untuk menghidupkan amal-amal agama. Jadi gunanya pertanyaan itu, ikhwan fillah, adalah bagaimana pemahaman Wahabi tadi itu tidak masuk di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, karena ya tadi sentral tolak ukur daripada keagamaan ataupun kereligiusan warga Kota Pekanbaru itu yang selalu menerima pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga hal ini tidak bisa dipisahkan. Begitu ikhwan fillah. Jadi wajar kalau pertanyaan itu bisa muncul ketika adanya satu perdebatan ataupun satu pertanyaan daripada paslon lain, paslon 03 kepada paslon nomor 4. Dalam hal ini Al-Fakir tidak memihak kepada paslon nomor 1 sampai dengan 5 ataupun 4 itu. Al-Fakir tidak ada memihak sama sekali. Demi Allah, Al-Fakir tidak ada memihak kepada mereka berdua lah khususnya. Tapi Al-Fakir ingin meluruskan bagaimana narasi yang dibangun oleh Heri Pras. Jadi ikhwanillah, pentingnya pencegahan terhadap pemahaman ini, itulah yang lagi digerakkan khususnya di Provinsi Riau ataupun di Kota Pekanbaru. Karena Al-Fakir pernah juga mereaksi ikhwanillah yang dimana ketika Ketua MUI kemudian adanya satu majelis di Masjid An-Nur Riau, namun narasi berbeda dibawakan oleh orang-orang Wahabi. Nah, ini seperti channelnya milik Lampai Channel. Ini dia dari timur. Cuman dia tidak memahami bahwasannya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di Provinsi Riau itu banyak yang mengikuti organisasi Islam, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi di Provinsi Riau itu ikhwanifillah perlu dipahami, organisasi Islam yang merupakan satu kesatuan dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada namanya Perti, Persatuan Terbiah. Nah, ini kemudian ada lagi namanya Nahdlatul Wathon, kemudian kita ada Aswasda. Inilah organisasi-organisasi besar yang memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu berkembang luas di Provinsi Riau khususnya. Nah, yang kami ingin tanggapi daripada pernyataannya channel-channel Wahabi seperti Orlife Muslim yang terlalu menggiring narasi-narasi yang seolah-olah bagaimana keadaan perkataan yang gulu terhadap sesuatu tokoh juga ada. Dia mengatakan dengan satu orang ya dengan banyak gelarnya lah, yang terlalu gulu, terlalu berlebihan juga dia memuji orang itu, tapi tidak paham juga Al-Fakir, karena orang-orang Wahabi ini padahal anti gulu, anti yang berlebih-lebihan. Kemudian
channel lampai channel yang berlebih-lebihan juga ketika pembatalan yang diadakan oleh Arab Saudi di Masjid An-Nur. Dia mengatakan yang batalkan itu adalah aswaja, tapi organisasinya Nahdlatul Ulama. Padahal itu jelas surat pernyataannya itu dari Perti. Jadi orang-orang yang tidak paham akan satu tempat kebiasaan, kemudian bagaimana keislaman itu ada di satu daerah, itu ya orang-orang Wahabi ini hanya rocos saja. Mereka itu hanya tahu aswaja itu ya hanya Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdiyin, kemudian tidak tahu organisasi yang besar lagi, bahwasanya khususnya di tanah Sumatera itu baik Provinsi Riau, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara itu ada organisasi besar lainnya seperti Perti tadi, kemudian ada lagi Aswasdia. Ya begitulah ikhwan fillah. Jadi pentingnya kita memahami bagaimana Islam itu ada menjadi rahmatan lil alamin, maka pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang ditanamkan khususnya di tanah Melayu, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini, jadi wanifila bisa menilai bagaimana keadaan di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini Al-Fakir ucapkan terima kasih pada semuanya ikhwani fillah. Yang benar datang daripada Allah, yang salah dari kekurangan Al-Fakir sendiri, kebodohan Al-Fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.